Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan memperbaiki atau restorasi dari keramik kamar mandi saya. Ini ada dua bagian keramik yang ambles ya rekan-rekan ya, atau anjlok, dan ini sudah ada yang terinjak dan pecah. Ini bagian pojoknya ya, karena memang bagian bawahnya itu sudah berongga ya di bawah keramik ini dan buat lewat jalur air. Jadi ini sudah ambles sekitar 3 mm seperti ini. Nanti kalau kita tidak restorasi atau kita betulkan, ini semakin ambles ya. Dan ini bagian sampingnya sudah terlepas dari keramik dindingnya. Nah, ini sudah terlihat untuk posisinya. Dan ini natnya ini untuk masuk air ya rekan-rekan ya. Jadi air dari kita gunakan ini akan mengalir ke dalam sini, jadi terus berongga. Dan natnya ini sangat tipis ya rekan-rekan ya, sehingga kita tidak bisa memotong menggunakan gerinda tangan. Jadi nanti ini untuk keramiknya akan kita lepas biasa saja, pecah tidak apa-apa. Saya masih punya untuk cadangan keramiknya, karena kalau katakan kita selamatkan agak susah ini keramiknya ya. Nah, seperti ini akan kita lepas rekan-rekan ya. Kita lepas, kita hilangkan dulu untuk nat bagian sampingnya ini, karena ini natnya kecil banget, rapat banget untuk pemasangannya, jadi tidak bisa menggunakan gerinda saat kita potong. Oke, untuk bagian sampingnya ini kita betal dulu ya rekan-rekan ya. Kita hilangkan untuk nat sisanya supaya nanti lebih mudah untuk pemasangan selanjutnya. Oke, seperti ini kita rapikan, kita hilangkan menggunakan KP juga. Setelah itu tinggal kita congkel keramik yang ambles. Ini rusak nggak apa-apa, karena saya masih ada keramik cadangan sisa dulu waktu pemasangan ya. Mungkin karena memang tanah di bawah lokasi kamar mandi ini memang basah ya rekan-rekan ya. Dulu katanya bekas rawa, jadi memang kondisinya berair, jadi agak sering kejadian seperti ini. Untuk keramik banyak yang ambles. Nah, seperti ini rekan-rekan terlihat untuk rongga untuk jalur airnya ini masuk lewat sini ya, jadi memang jadi rapuh ya seperti ini. Ini kalau nggak kita nanti bereskan akan semakin ambles dan merembet kemana-mana untuk kerusakannya. Ini keramiknya juga saya pecahin aja supaya lebih cepat untuk prosesnya. Sekarang tinggal kita lepas. Nah, seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk keramiknya, sudah pecah dan ambiar. Sekarang kita waktunya hilangkan untuk puing-puingnya dulu ya, kita rapikan. Ini kita beri jalur atau kedalaman sekitar 5 cm ya rekan-rekan ya. Kita nanti akan rapikan lagi. Ini untuk pasirnya kita datarkan dulu ya. Kita ratakan seperti ini. Dan di samping-samping memang ini ada rongganya ya rekan-rekan ya. Nih ada rongga segini. Ini juga kalau nggak kita tambal nanti juga akan kemana-mana. Oke, ini saya sudah akan siapkan untuk keramik. Ini sisa stok saya, sama persis keramiknya. Sekarang kita akan basahi dulu atau kita rendam menggunakan air supaya nanti tidak ada rongga udara di dalam keramiknya, sehingga saat kita pasang bisa nempel. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita kasih air dulu, kita rendam beberapa saat. Oke, selanjutnya ini untuk yang masih utuh dari adukan semennya ini yang sudah kering, ini akan kita beri jalur seperti ini menggunakan gerinda tangan. Ini menggunakan mata keramik ya rekan-rekan ya, mata potong keramik, supaya nanti kita beri alur ini sambungan antara semen lantai dan semen dari keramiknya akan bisa menyatu dan tidak geser dan lebih kuat. Oke, setelah itu kita posisikan dulu ya, apakah ini sudah bisa datar atau masih kurang pas. Oke, ternyata sudah pas ya. Sekarang kita waktunya bikin adukan untuk semennya dulu ya, pasir. Kemudian nanti kita campur dengan semen. Untuk perbandingannya sih kalau saya suka yang agak kuat ya rekan-rekan ya, 1:4 atau 1:3 supaya nanti hasilnya lebih kuat. Kalau dipakai di rumah sendiri kan kita boros sedikit nggak apa-apa, yang penting hasilnya kuat. Oke, seperti ini rekan-rekan, kita campur dulu, jangan dikasih air, campur dulu sampai tercampur antara semen dan pasirnya. Nah, setelah rata seperti ini untuk campurannya, tinggal kita kasih air ya, kita kasih air. Tidak ada perbandingan khusus ya untuk air ini, kita kira-kira saja, yang penting tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering ya. Nah, seperti ini sudah cukup menurut saya ya.
Selanjutnya saya bikin adukan satu lagi ya rekan-rekan ya. Ini menggunakan semen semua, jadi semen murni tidak campur air. Ini nanti untuk perekat saat kita memasang keramiknya, dan nanti juga sebagai pengisi nut keramiknya. Oke, seperti ini kita aduk, kita isi dengan air. Untuk perbandingannya ya kira-kira saja ya rekan-rekan ya. Yang penting agak sedikit keras sedikit nggak apa-apa ya rekan-rekan ya, jangan terlalu banyak airnya. Oke, sekarang tinggal kita kerjakan. Kita isi dulu bagian rongganya di sini ya rekan-rekan ya. Ini kita isi dengan adukan semen dan pasir ini. Terlebih dahulu kita isi sampingnya dulu supaya nanti terisi dan dari rongganya itu tertutup, sehingga nanti untuk air tidak bisa melewati situ, dan untuk kayak semut ataupun serangga itu tidak bisa di dalamnya. Karena kejadian di sini jadi jalur untuk lewat serangga dan binatang-binatang kecil ya rekan-rekan ya. Ini yang semakin menggerus dari bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita tutup semua bagian samping-sampingnya dulu, bagian rongga-rongganya dulu. Kemudian baru kita isi di bagian tengahnya. Kita ratakan datar dengan lantai sebelahnya ya, atau datar dengan bagian keramik sisi bawah. Nah, seperti ini kita ratakan. Oke, setelah sudah untuk bagian lantai yang bagian kiri yang sudah keras, ini kita kasih semen utuh ya rekan-rekan ya, atau semen murni adukannya, jangan ada pasirnya. Setelah itu keramiknya akan kita pasang. Langkah pertama kita kasih semen dulu. Nah, seperti ini, tidak usah terlalu tebal ya rekan-rekan ya, tipis-tipis saja. Ini sebagai perekat dengan bagian semen di lantai bawahnya. Seperti ini tinggal kita pasang, kita rapatkan, kemudian kita pukul-pukul kecil-kecil ya rekan-rekan ya, seperti ini supaya semennya itu tertekan dan merata di bagian bawahnya. Selanjutnya kita pasang untuk yang keramik bagian samping, ini yang mepet dinding ya. Prosesnya sama, kita kasih semen dulu, kemudian setelah itu tinggal kita dorong ke bagian samping sehingga masuk di bagian tepi ya, karena ini modelnya di bawah keramik dinding. Kita dorong ke kiri, kemudian kita datarkan seperti ini dengan cara kita palu, supaya nanti untuk semen di bagian bawahnya bisa tertekan dan merata ke bagian-bagian yang masih kosong, sehingga nanti untuk hasilnya benar-benar rata untuk semennya. Seperti ini rekan-rekan. Selanjutnya tinggal kita lap menggunakan lap kering dulu supaya terlihat untuk hasilnya. Kemudian kita finishing dengan cara kita isi bagian nut atau jalur kosongnya ini, sambungannya menggunakan adukan semen saja ya. Nah, seperti ini kita gunakan KP untuk meratakan dan menekan ke bagian dalam supaya terisi semua untuk sambungan nutnya. Untuk bagian samping-samping juga sama, yang sisa sambungannya tadi yang masih ada rongganya kita isi semua menggunakan semen seperti ini. Saya menggunakan KP pertama supaya lebih tertekan ke dalam ya rekan-rekan ya. Ini untuk tahap pertamanya, kita ratakan di setiap sambungan. Setelah itu kita akan rapikan menggunakan potongan sendal karet ini ya rekan-rekan ya, karena yang paling praktis. Nah, seperti ini kita tekan-tekan ke bawah, kita masukkan untuk yang samping-samping, sehingga untuk rongganya benar-benar semuanya akan terisi dan nanti tidak untuk jalur keluar air ya rekan-rekan ya. Kalau ini nanti tidak solid akan keluar air, airnya akan keluar dan rembes lagi. Oke, setelah kita lap hasilnya seperti ini rekan-rekan. Sudah bersih, tapi memang ini belum maksimal untuk bersihnya. Ini kita tunggu kering dulu. Setelah kering nanti kita bisa lanjutkan untuk menggunakan pembersih kamar mandi. Ini sudah rapi ya untuk bagian-bagian nutnya, keramiknya juga sudah rata. Nah, seperti ini sesuai dengan kanan kirinya, jadi sudah rapi kembali seperti semula. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Kamar mandi saya sudah normal kembali dan sudah terganti untuk keramiknya yang ambles. Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari tutorial seperti ini. Ini adalah versi saya ya rekan-rekan ya untuk mengerjakannya. Buat rekan-rekan mungkin yang sudah berpengalaman dan sudah ahli dalam bidang perkeramikan,
Tulis saja di kolom komentar rekan-rekan ya, kurang apa cara ini dan sebaiknya seperti apa supaya kita semua bisa tahu. Oke rekan-rekan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.